Oke. Aku lagi migrain nih jujur. Kenapa? Gak tahu, tau migrain. Dari kapan? Sore sih, setelah maghrib. Tapi bisa membacakan, kalaupun nggak bisa, take your time nanti di penyanyi bantu cek. Bisa. Harus bisa, kita lawan. Didn't survive everything that nearly ended. Ya benar sih. Jadi jangan mengecilkan diri sendiri. No. Ya, karena balik lagi di tiap roots pasti ada specialty, lineage. Dan ancestor kita, ya dari dulu mereka true hell and heaven gitu kan, tirakat segala macam. Have you ever met one, Kak Sally? Maksudnya elders? Ya. Nggak pernah sih. Belum ya? Belum. Okay. Even in dream? Nah, the thing is, I never remember my dream. Remember? Oh iya, remember your story. Iya. Nggak apa-apa. Di sini ada gambar ancestral problems. Nggak kelihatan bawahnya sih. Manifesting. Bisa di zoom. Oke, thank you. Nanti sebenarnya akan dijelaskan per halaman kok. Oke. Ancestral problems manifesting through many ways in our life. Ada financial difficulties, educational problems, skin disease, inability to get married, health issues, marital disharmony, miscarriage, children with mental disability. Ya. Oh ya, ini akan dijelaskan satu persatu nanti. Ketidaktenangan itu maksudnya kayak gimana ya? Kayak meninggalnya nggak tenang atau unfinished business gitu ya? Normally, some of them unfinished business. Okay, I see. Baggage. Iya. Yeah. Wow. Ya, ini betul sih. Jadi yang ada kayak perjanjian atau apa bisa menurun ke generasi selanjutnya ya berarti? Iya. Sering dengar sih cerita kayak gitu. Atau pernah bersumpah atau sesuatu, janji sesuatu, tapi karena waktu itu umurnya nggak nyampe gitu kan, atau mungkin kecelakaan atau bagaimana, jadinya janjinya tidak terpenuhi. Nah, itu PR anak cucunya. Iya. Tapi untuk melakukan beberapa ritual, kemudian tirakat, persyaratan mistik untuk mencapai hal tertentu itu memang ada. It does exist. Dan salah satunya kalau ini di keluargaku pernah. Tapi bukan yang persyaratan mistik untuk mencapai hal tertentu, lebih ke ritual. Gitu. Yang waktu itu dijanjikan ketika leluhur dulu itu, kalau misalkan ada ingin melakukan upacara di pura keluarganya pada saat itu, tapi ternyata di tengah jalan sakit dan janjinya itu tidak terpenuhi. Nah, akhirnya berdampak ke keluarga. Ada yang sakit-sakitan, ada yang usaha sesuatu gagal terus gitu kan. Nah, ternyata ada satu ritual yang pernah dijanjikan itu belum dilakukan. Sampai akhirnya dilakukan baru all clear. Oke. All clear jalurnya. Wah, aku mesti nyari tahu nih.
Iya. Tapi ritual yang pernah dijanjikan itu juga misalkan levelnya waktu itu katakanlah ritual prosentasenya yang dijanjikan adalah 70% gitu ya waktu itu, waktu yang pernah hidup. Tapi yang nggak harus 70% itu dipenuhi gitu. Bisa 30% atau 40% atau 50%. Nah, karena itu hanya syaratan seperti itu. Itu sudah dipenuhi janjinya. Iya. I see. Oke. Emang rumit kok Rumit ancestor ya, lineage masalah ini. ancestors ini, benar sih. Benar sih kalau dipikir-pikir, mana aku nggak tahu apa-apa lagi kan. Maksudnya kurang tahu gitu. Paling ya tahu cerita how they die gitu doang. Oke. Baik, nah itu salah satu contoh. Ya, ini bisa salah satu big factor juga ya. Iya. Kak Ari Sagitari ini hebat. Ini cerita di novel Urban Monk ya yang fertility. Nyanyi ke mute? Ya, betul Kak Ari, terima kasih untuk mengingat dari novel tersebut soal fertility. Gitu. Tapi sekedar share foto dari visual di sini, Seekers, itu pernah terjadi kejadian vandalisme di mana nisan dari seluruh, jadi ada di Jerman ya kalau nggak salah, ada kejadian di mana nisan bayi-bayi ini, jadi ketika ada bayi yang memang mereka tidak jadi terlahir, prematur ataupun keguguran ibunya, itu dimakamkan dalam satu pemakaman untuk bayi-bayi. Tapi nisan ini nih sempat di vandalisme, dihancurkan, dipiloks lah, digoret-goret lah, kayak gitu. Dengan kata-kata kasar yang sebenarnya masih sampai detik ini masih dicari siapa pelakunya. Seperti itu. Jadi kayak memiliki ada disorder, mentality disorder terhadap bayi-bayi yang bahkan tidak ada urusannya dengan orang tersebut, seperti itu. Tidak tahu apakah, tapi kalau yang Nyonya lihat sebenarnya pelakunya adalah laki-laki dan dia membenci bayi. Jadi bahkan mungkin sampai detik ini belum ditemukan, tapi ketika Nyonya lihat goretan, Nyonya langsung masuk melihat energi dari yang melakukan vandalisme itu sendiri laki-laki. Dia benci terhadap satu perempuan yang dia cintai, tapi dia posesif dan perempuan tersebut hamil. Dan pada akhirnya tidak menjadi apa ya, memang tidak mau menikah karena laki-laki ini memang error gitu, jadi bagian dari geng gitu. Pada akhirnya sudah menikah dengan orang yang secara ekonomis lebih baik, makanya dia sangat membenci bayi, sehingga pelariannya di situ. Itu sih. Oke, sudah dapat poin yang di halaman ini, Seekers, Kak Sally, Kak Dayu, Tim Urban Monk? Yes. Cukup jelas sih ini. Jelas ya. Untuk sementara kemungkinan besar mungkin yang terjadi di Asraya, di tim Urban Monk yang di Asraya, Kak Moko, Kak Feli, ada situasi mengenai sinyal. Mungkin nanti kita akan cek di kemudian hari ya. Sementara izin hanya bantu handle dulu untuk malam ini. Oke? Ya. Silahkan kita ke halaman berikutnya ya. Dengan bentuk amatirnya naik turun, jadi langsung dari filenya sendiri. Jadi memang untuk keturunan ini sendiri bukan hanya bisa disebabkan medis juga, tapi bisa jadi karena secara ranah spiritual ya. Ada hubungannya leluhur atau ancestor. Karena balik lagi tadi spiritual 50% kan mempengaruhinya. Right. Wow. Oke. Makanya oleh karena itu juga menjadi sebuah alasan kenapa di zaman dahulu sangat sedikit sekali anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Kenapa justru di zaman modern kok ada aja anak-anak yang terlahir memiliki kebutuhan khusus dengan dari tipe A sampai Z yang luar biasa karakteristik ya. Terlepas dari chemical ataupun racun-racun yang masuk ke dalam rahim seorang ibu, tapi ini juga pengaruh dari gen orang tua,
tapi juga mempengaruhi dari sisi spiritual ini berhubungan dengan ancestor-nya. Sekarang bayangkan sudah kelipatan berapa ancestor di generasi saat ini di kehidupan kita yang sebenarnya ada unfinished business. Oleh karena itu pentingnya topik malam ini Seekers. Kalau kita memang punya saudara yang seperti ini ataupun kenalan, itu sebagai mungkin terapis ataupun konsultan itu juga bisa menjadi acuan. Dan itu bisa di healing, terutama terhadap anak yang kebutuhan khusus ini. Seperti itu, hanya saja butuh understanding. Seperti itu. Terkadang orang tua yang mengalami ini mereka langsung menyesali kenapa gue yang ngalamin, kenapa gue gitu. Secara tidak langsung mengalami situasi playing victim gitu loh, dan mereka merasa salah gue apa kayak gitu. Sebenarnya bukan soal salah, tapi soal ada beberapa lapisan dalam perjalanan spiritual seseorang yang bahkan setiap personal aja nggak paham. Nah, topik malam ini sebenarnya benar-benar menguliti situasi tersebut, dan dicari di Google nggak ada, beneran asli ini orisinil banget. Bahkan kalau ketika dia membuat kontennya juga ikutan belajar Seekers. Jadi sama-sama belajar kita. Dan situasi sinkronisasi konfirmasi dari alam sendiri juga mendukung. Yang dari tim Urban Monk sendiri juga menginformasi banyak hal yang nggak bilang tapi langsung observe semuanya. So di situ tanggung jawab kita bersama sebenarnya bahwa ini adalah sebuah informasi yang memang manfaat sekali buat perjalanan spiritual kita masing-masing. So topik malam ini akan sangat membantu ya buat kehidupan kita, buat seekers juga ya, dan orang-orang di luar sana. Seperti itu. Oke, ini apa ini? Kok ada waiting room? Oke. Gimana? Ini jelas banget layarnya? Ya. Ini jelas. Oke. Izin Kak Ferry nyanyi handle karena malam ini frekuensi vibrasi agak berat untuk malam ini aja. Next time kita handle ya. Bu Feli handle ya. Dan mungkin kalau ketika sudah ready. Oke, kita ke halaman berikutnya. Seekers izin. Oke, silakan. Oke. Here I am, Seekers. Tapi kembali lagi, kematian ini juga mengajarkan Nyonya bahwa Nyonya harus menghargai kehidupan. Seperti itu. Jadi mati suri buat Nyonya adalah pembelajaran mengenai ketika kita tahu mengenai kematian, maka kita amat sangat menghargai namanya kehidupan. Every seconds. Oleh karena itu amat sangat disayangkan ketika kita tidak pernah bisa menghargai kehidupan. Kayak gitu. Apa iya harus ngalamin mati suri kayaknya? Nggak enak kok. Beneran nggak enak. Kayak gitu. So, itu share dari Nyonya. Ya, Nyonya pernah keguguran. Dan ya, Nyonya pernah tahu, oh situasinya seperti ini. Kayak gitu. Ini kakaknya Luka ya, dan sudah ada namanya di novel 7 Days with the Dead, seperti itu. Dan agak-agak sedikit science fiction sebenarnya kisahnya. Oke, itu share dari Nyonya. Boleh loh, Bu Dayu kalau mau komen. Itu memang super epic sih, tapi pasti kita pernah mengalami ya mengenai ini ataupun pernah mendengar. Bahkan beberapa kliennya ada yang pernah mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan bahkan 20 tahun. Kayak gitu. Dan beberapa hal yang disebabkan ini sebenarnya juga dikarenakan situasi dari ancestor ini sendiri. Dan Nyonya juga baru tahu ketika Nyonya membuat konten ini sendiri. Gitu. Jadi ini penting banget, apalagi buat yang di sini punya profesi sebagai consultant or reader, ini penting banget ketika menghadapi klien, dan juga buat seekers yang bukan seorang reader ataupun seorang consultant, dia juga bisa menjadi input yang amat sangat menambah wawasan sekali. Kayak gitu. Dan pembelajaran buat kita, sebaiknya di kehidupan kita saat ini jangan sampai masalah keluarga itu, apalagi yang urusannya sebenarnya tidak penting tapi kayaknya dibutuhkan, which is dalam soal warisan, itu jangan menjadi pertengkaran. Karena ini akan mempengaruhi. Sangat seperti itu. Kayak gitu. Kalau ada yang mau ditanyakan mengenai halaman ini, silakan hashtag, nanti kamu kok akan menjawab di momen question and answer, nanti diinformasikan oleh Bu Dayu. Kenapa di momen-momen sulit untuk memiliki keturunan dan keguguran tadi aku merasakan vibrasi kesedihan dari Bu Dayu ya? Why? berasal Berasal loh dari sini? Atau sih?